Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Segala puji bagi Allah yang mana pada sampai hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa menjalankan puasa di bulan suci Ramadan keadaan sehat walafiat dan insya Allah sampai tiba waktu berbuka puasa. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya senantiasa kita harapkan di akhirat kelak. Selamat sore abang dan kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Insya Allah semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Baiklah abang dan kakak yang ibu sayangi, berserta orang tua ananda kami yang senantiasa mendampingi ananda di rumah, pada kesempatan hari ini ibu akan menyampaikan motivasi Ramadan dengan tema Sahabat Al-Quran. Abang dan kakak, Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dan melalui perantara malaikat Jibril alaihi salam. Al-Quran diturunkan oleh Allah pada bulan Ramadan sebagai sumber utama dari segala sumber hukum syariat Islam dan sebagai pedoman untuk umat agama Islam. Nah, abang dan kakak, betapa istimewanya Al-Quran ya abang dan kakak. Nah, abang dan kakak, cara untuk mengistimewakan Al-Quran sangat banyak. Berikut adalah 4 cara yang akan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Yang pertama, membaca Al-Quran. Aktivitas membaca Al-Quran adalah langkah awal untuk menjadikan Al-Quran menjadi sahabat sejati dalam kehidupan kita. Dengan cara kita membaca Al-Quran, kita akan mengenal bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran. Nah, tahukah abang dan kakak bahwa saat kita membaca satu huruf dalam ayat suci Al-Quran, kita akan mendapatkan satu kebaikan dari Allah yang bernilai 10 pahala. Bayangkan abang dan kakak, apabila kita secara rutin membaca ayat suci Al-Quran, sudah berapa banyak pahala yang kita dapatkan. Yang kedua, yaitu tadabbur atau memahami makna arti yang terkandung dalam ayat suci Al-Quran. Langkah kedua yang bisa dilakukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita adalah berusaha untuk memahami arti atau makna yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran. Pentingnya kita mengetahui makna atau arti yang terkandung di dalam ayat suci Al-Quran yang kita baca agar kita bisa mengerti isi atau pesan yang disampaikan melalui ayat suci Al-Quran yang kita baca, sehingga kedepannya kita akan lebih paham arti atau inti pesan yang disampaikan kepada ayat yang kita baca tersebut. Yang ketiga, yaitu menghafalkannya. Kegiatan menghafalkan Al-Quran merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menjadikan sahabat Al-Quran melekat di hati dan tertera di dalam jiwa. Karena pada saat kita membaca dan menghafalkan ayat suci Al-Quran, kita akan terus mengingat-ingat dalam keadaan apapun dan dimanapun, sehingga insya Allah lama-kelamaan seiring waktu Al-Quran akan menjadi tertera di hati kita, abang dan kakak. Yang keempat, yaitu mengamalkannya. Aktivitas yang paling penting untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita yaitu mengamalkan setiap ayat yang kita baca, mengamalkan setiap ayat yang kita pahami, dan mengamalkan setiap ayat yang kita hafalkan. Apabila kita sudah bisa mengamalkan secara sedikit demi sedikit dalam kehidupan kita sehari-hari, insya Allah Allah akan memberikan pahala yang berlipat ganda kepada abang dan kakak, sehingga Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan dan Allah akan memberikan pahala yang terus mengalir kepada abang dan kakak. Apalagi pada saat momentum bulan Ramadan. Nah, jadi abang dan kakak, manfaatkanlah momentum bulan Ramadan ini sebagai ajang kita mendekatkan diri lebih kepada Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita.
Nah, jadi abang dan kakak, itu adalah 4 cara yang bisa dilakukan untuk menjadikan Al-Quran sebagai sahabat sejati dalam kehidupan kita. Yang pertama, membaca Al-Quran. Yang kedua, mentadabur atau memahami arti atau makna dari ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menghafalkannya. Dan yang keempat, mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, abang dan kakak, bacalah Al-Quran karena sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi para pembaca lainnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Baiklah abang dan kakak, sampai di sini motivasi Ramadan kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan bisa bermanfaat untuk abang dan kakak. Ibu akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.